بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kabarnya semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak yang soleh, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Nah, alhamdulillah kita telah selesai membaca doa sebelum belajar. Anak-anak, hari ini kita masih belajar di tema 1, diriku, subtema 3, aku merawat tubuhku, pembelajaran 3 dan 4. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini ialah membuat kreasi finger painting, kemudian cara mencuci tangan, sikap duduk yang benar saat menulis, dan yang terakhir sikap berdiri secara lentur dan seimbang. Anak-anak yang soleh, apakah finger painting itu? Finger painting adalah seni melukis dengan jari. Ketika membuat finger painting harus berhati-hati, karena kalian akan menggunakan jari-jari untuk melukis. Gunakan pewarna finger painting yang aman agar jari-jari dan kulit tangan kalian tidak mengalami iritasi. Apakah kalian pernah membuat finger painting? Nah, berikut ini contoh lukisan finger painting. Pewarna finger painting tersebut dapat dibuat sendiri loh. Nah, adapun bahan dan alat yang diperlukan ialah panci atau wajan, spatula untuk mengaduk, cup untuk menyimpan pewarna, setengah cup tepung maizena, 3 sendok makan gula pasir, kemudian 2 cup air dingin, yang terakhir pewarna makanan. Adapun cara membuat finger painting ialah pewarnanya adalah pertama, campurkan semua bahan di dalam panci atau wajan, kemudian masak di atas api kecil selama 10-15 menit. Terus diaduk agar mengental dan tidak hangus. Kedua, jika sudah mengental, matikan api. Tetap aduk adonan sampai dingin. Tuang ke dalam cup-cup kecil. Sebelum digunakan, campur adonan dengan pewarna yang diinginkan. Nah, itu tadi cara membuat pewarna finger painting. Kemudian untuk membuat finger painting, yaitu bahannya 1, cat atau pewarna yang sudah kalian buat tadi, kemudian kertas gambar. Adapun cara membuat yaitu 1, gunakan jari sebagai pengganti kuas untuk melukis. Celupkan jari pada cat atau pewarna. Kemudian yang ketiga, sapukan jari pada kertas gambar sesuai kreasi kalian. Kalian juga bisa membuat pola terlebih dahulu pada kertas gambar sebelum diwarnai. Nah, ini adalah contoh finger painting ya, hasil finger painting. Nah, setelah kalian belajar membuat finger painting, tangan kalian tentu kotor. Jangan khawatir, tangan kalian yang kotor dapat dibersihkan. Ketika membersihkan tangan,
Gunakan air yang mengalir dan sabun. Perhatikan langkah-langkah mencuci tangan berikut ini. Yang pertama, langkah pertama, rapatkan telapak tangan kiri dan kanan. Siram dengan air dan tuangkan sabun. Gosok-gosokkan telapak tangan, siram kembali dengan air yang bersih. Langkah kedua, letakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Siram tangan dengan air bersih, lalu tuangkan sabun. Gosoklah tangan dan siram kembali dengan air bersih. Lakukan yang sama pada tangan kiri. Langkah ketiga, kaitkan kedua telapak tangan, posisi jari-jari tangan saling berkaitan. Gosok kedua telapak tangan dan di antara jari-jari. Gosok dengan sabun, kemudian siram dengan air bersih. Langkah keempat, kedua telapak tangan disatukan dan posisi menguncup. Gosoklah jari yang menguncup dengan arah memutar. Lakukan di bawah kucuran air yang mengalir. Lakukan dengan arah berlawanan. Langkah yang kelima, pegang jari tangan kanan, kemudian digosok memutar dengan telapak tangan kiri. Lakukan dengan cara yang sama dengan jari tangan kiri. Gosok dengan sabun, kemudian siram dengan air bersih. Langkah yang keenam, gosok ujung jari kanan pada telapak tangan kiri. Nah, langkah yang ketujuh, keringkan tangan yang sudah dicuci dengan kering. Buanglah tisu bekas di tempat sampah. Nah, itu tadi langkah-langkah saat mencuci tangan yang benar. Nah, sekarang tanganmu sudah bersih. Kalian bisa mengikuti kegiatan selanjutnya, yaitu kalian akan belajar sikap duduk yang benar saat menulis. Perhatikan gambar berikut. Saat menulis, duduklah dengan badan tegak serta peganglah pensil dengan benar. Jarak mata dengan buku sekitar 30 cm. Carilah tempat menulis dengan cahaya yang terang. Pada siang hari, carilah tempat di dekat jendela. Pada malam hari, gunakan lampu yang terang. Membaca dan menulis di tempat yang gelap dapat merusak mata. Nah, jadi pada saat kalian membaca, kalian harus mencari tempat yang terang. Nah, berikut adalah contoh cara memegang pensil yang salah dan sikap duduk yang salah saat menulis. Jadi sudah tahu ya cara duduk yang benar dan cara duduk yang salah saat menulis. Kemudian bagaimana sikap berdiri secara lentur dan seimbang? Apakah kalian pernah sakit? Bagaimanakah rasanya jika tubuh kalian sakit? Tentu tidak menyenangkan ya rasanya jika tubuh sakit. Kalian tidak dapat beraktivitas dengan baik. Agar badan selalu sehat, lakukan olahraga secara teratur. Apalagi di masa pandemik ini ya, kita harus rajin-rajin olahraga. Nah, pernahkah kalian melakukan kegiatan baris berbaris? Pada saat sekolah biasa ya dilakukan. Nah, saat baris berbaris ada ketua regu yang memberi aba-aba. Nah, dengarkan dan lakukan setiap aba-aba yang diucapkan ketua regunya. Berikut gambar atau contoh saat melakukan gerakan garis berbaris. Yang pertama, ketua regu menyiapkan barisannya. Siap, gerak. Kemudian lancang kanan, gerak. Kemudian lagi tegak, gerak. Nah, pada saat barisannya sudah rapi, kemudian untuk berjalan, ketua regu mengatakan maju, jalan. Nah, itulah tadi contoh gerakan
baris berbaris. Bisa dilakukan di rumah sebagai gerakan olahraga. Nah, anak-anak, untuk tugas hari ini, yang pertama menebalkan kata jawaban di halaman 131. Yang kedua, menebalkan dan memasangkan kata dengan gambar yang sesuai di halaman 132. Sekian materi kita untuk hari ini. Sebelum Ustazah akhiri, terlebih dahulu kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa sholat, berdoa, zikir pagi dan petang, serta selalu menjaga protokol kesehatan jika keluar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.